Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah PBO ya, pertemuan ke-14. Hari ini kita akan membahas tentang konstan dalam OOP. Di sini untuk sedikit keterangannya, definisinya adalah nilai yang tetap dan tidak dapat diubah setelah didefinisikan. Jadi ini eh, tetap ya, jadi tetap tidak ada perubahan sampai program itu selesai ya. Jadi ketetapan. Kemudian tujuannya digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak boleh berubah selama eksekusi program. Contohnya adalah seperti nilai pi ya dalam lingkaran, kecepatan cahaya dan yang lain. Ya. Kemudian keuntungan menggunakan konstan adalah meningkatkan keterbacaan kode yang memberikan nama deskriptif untuk nilai tetap. Jadi daripada saya nulis 3.14 atau 22/7 ya di setiap baris yang memerlukan itu, saya lebih baik menggunakan nilai konstan yaitu pi ini ya, yang nilainya tadi 3,14 gitu ya. Kemudian meminimalkan kesalahan dengan mencegah perubahan nilai yang tidak sengaja. Jadi misalnya nanti pi itu saya buat sebagai variabel ya, misalkan ya bukan konstan ya, sebagai variabel berarti nanti jika nanti di bawah ya, di tengah-tengah coding itu saya merubah ya, atau mungkin 3,14 saya nggak sengaja merubah jadi 3 atau mungkin jadi 4 atau mungkin 22/8 ya. Nah itu nanti berbahaya ya untuk baris code atau line code berikutnya yang menggunakan nilai pi itu. Jadi ya itulah pentingnya di konstan tadi ya, jadi biar nggak diubah-ubah. Kemudian memudahkan pemeliharaan kode karena nilai konstanta hanya perlu diubah di satu tempat. Jadi nanti misalkan bukan 3,14 tapi pecahan ya 22/7, itu saya tinggal ganti satu kali di atas yaitu nilai pi sebagai konstanta tadi. Saya nggak perlu lagi merubah di baris-baris yang menggunakan nilai itu ya. Kalau saya nggak pakai konstanta berarti saya harus merubah atau menyesuaikan nilai-nilai yang menggunakan nilai tadi. Itu keuntungannya. Nah ini contoh dalam bahasa Java ya. Jadi dalam bahasa Java itu konstan itu bukan konstan tapi static final. Static final. Static itu kan kemarin di pertemuan kemarin kan yang static itu ya, yang ini. Nah ini yang static. Ini kalau di Java itu public static ini berarti ini static ya. Memang static, tapi kalau yang ini static final yang kata final ini adalah pembeda. Kalau ini itu konstan ya, dalam Java ya. Dalam Java. Jadi deklarasi konstan dalam bahasa Java itu seperti ini. Static final pi berapa, tipenya double gitu ya. Ini contohnya jika konstannya adalah pi ya, pi. Kemudian ini saya bandingkan program yang menggunakan konstan dan yang tidak ya. Yang kiri ini yang tanpa konstan. Jadi seperti ini. Jadi ini ada variabel biasa ya, jari-jari ini tanpa spasi ya. Tipenya double, jenis aksesnya private, kemudian ada konstruktor di sini. Nah, ini konstruktor, kemudian ada metode hitung luas. Ini ada dua baris di sini double pi. Ini sebagai variabel lokal ya di sini ya. Variabel di dalam metode hitung luas ya. Nah, kemudian untuk menghitung luasnya ini mengembalikan nilai pi kali jari-jari gitu ya. Ini untuk yang tanpa konstan ya. Berikutnya jika saya juga punya metode hitung keliling yang juga menggunakan pi, nah, berarti saya harus tulis lagi di sini. Double pi sekian ya, nilai pi dideklarasikan lagi ya.
karena di metodenya berbeda. Kemudian rumusnya juga beda kalau hitung keliling 2πr. 2πr. 2pi kali r jari-jari ini. Kalau hitung lagi tadi πr kuadrat. πr kuadrat. Jari-jari r itu jari-jari ya. Nah, ini untuk mainnya seperti ini. Ini objeknya adalah lingkaran 1 dengan mengambil kelas lingkaran dengan L besar ini tadi ya. Objeknya lingkaran 1 dengan L kecil, kemudian diisi 5 ini jari-jarinya, sehingga jika dihitung itu nanti 3,14 159 kali 5 kali 5. Untuk luasnya kalau kelilingnya 2 kali 3,14 tadi ya 159 kali 5. Nanti ini enggak saya tulis outputnya ya, jadi saya anggap sudah ngerti ya. Kemudian bagaimana jika menggunakan konstan ya? Di sini, ini bedanya di sini. Sini itu variabelnya cuma 1. Jari-jari di sini ada 2 variabel, yang satunya itu variabel biasa dengan tipe double. Jari-jari yang satunya konstan, di mana konstan itu kalau ditulis di dalam bahasa Java adalah static final tadi ya. Nah, ini konstan atau konstanta ya. Ini kalau ya ini variabel biasa. Kemudian yang lain ini mirip ya. Ini konstruktor ya, sama konstruksi dengan ini. Nah, bedanya cuma di sini. Ini saya sudah tidak perlu lagi mendeklarasikan nilai pi itu berapa ya, karena di atas sudah dikasih. Nah, di sini kan nggak ada di sini. Nah, sehingga langsung rumusnya adalah return pi kali jari-jari kali jari-jari di sini. Ini juga gitu, double untuk hitung keliling ya, tipenya nanti outputnya double, return 2 kali pi kali jari-jari. Nah, gitu. Jadi tadi kalau kita cek dengan apa tadi, bagaimana keuntungannya. Jadi saya seperti membuat wadah ya, wadah yang nanti dipakai di baris-baris berikutnya dengan nilai yang tidak bisa diubah lagi ya. Jadi memprotek nilai P ini agar tidak bisa diubah lagi ya, dengan menggunakan static final atau konstanta. Kemudian juga mengurangi line code ya, yang tadi di sini harus deklarasi beberapa kali mungkin ya. Ini cukup 1 kali di atas. Nah, itu keuntungan menggunakan konstan ya. Nah, yang lain ini sama ya, kalau mainnya ini sama. Ini sedikit penjelasan ya. Tadi maksudnya adalah keterbacaan itu maksudnya adalah pi lebih mudah dipahami ya. Ini ini ya, PI ini pi lebih mudah dipahami daripada saya harus nulis 3,14 berulang kali ya. Jadi cukup ditulis 1 kali kalau konstanta tadi, dan berikutnya pakai pi gitu ya. Kemudian untuk maintenance-nya, jika Anda perlu mengubah nilai pi, misalkan menggunakan nilai presisi yang lebih tinggi, jadi komanya ditambahi di sini. Ya, kalau mau lebih presisi itu komanya ditambahi, ya mendekati ya. Kita hanya perlu merubah 1 kali di sini ya. Mau berapa angka di belakang koma ya. Ini kan tadi sudah 1 2 3 4 5 5 digit ini. Kalau Anda mau nambahi 5 lagi berarti lebih mendekati ya. Nah, itu nanti silakan hanya diubah di sini. Tidak perlu merubah satu-satu di sini. Nah, gitu ya. Itu maksudnya adalah pemeliharaan. Hanya perlu mengubahnya di satu tempat, yaitu di konstanta tadi ya. Kemudian efisiensi mengurangi duplikasi kode dan potensi kesalahan. Jadi di sini yang tadinya ditulis berulang-ulang ya, ini cukup 1 kali di atas ya. Ini bahayanya kalau di sini tadi ada perubahan ya, di mana ada 2 atau lebih metode yang menggunakan pi sama dengan sekian. Nah, itu nanti kalau diubah berarti nanti harus menyesuaikan. Semuanya harus diubah ya, biar nanti hasilnya itu tetap valid ya. Kalau tanpa konstan, ini kalau dengan konstan cukup diubah 1 kali di atas nih. Kalau mau di presisi yang lebih tinggi ya. Jika mau presisi yang lebih tinggi ya. Atau dibuat 22/7 kan. Berikutnya kita coba sekarang dengan bahasa PHP ya. Nah, ini tadi kan pakai Java ya, untuk membanding saya pakai bahasa yang lain ya, pakai PHP. Bagaimana bentuk konstan di PHP ya. Jadi di sini yang kiri sama, ini kasusnya sama, cuma yang kiri itu di sini tetap nggak pakai konstan ya. Jadi seperti ini, private jari-jari, dual jari-jari, ini atributnya ya,
aksesnya adalah private, kemudian ada konstruktor di sini. Kalau PHP konstruktornya adalah function apa ini, ada garis bawah 2 ini, kemudian construct apa parameternya, kemudian disknya apa. Kemudian ini yang lain sama, tinggal ganti bahasa yang atas tadi. Kalau di PHP ada dolarnya ya, dolarnya ini sama, selebihnya sama, ya, mainnya juga sama. Kemudian kalau yang dengan konstanta, ya ini pakai const PI sama dengan berapa. Ini variabelnya konstanta ini kata tercadang untuk PHP untuk deklarasi konstan. Ya, jadi bukan static final ya, tapi const ya, CONST. Nah, kemudian nama konstantanya apa? Ini P sama I, kemudian nilainya berapa. Nah, cuma itu. Yang lain sama ya nih. Kalau memanggil konstanta di PHP di sini pakai self titik-titik ya. Nah, self titik-titik. Ini sintak kalau di PHP ya. Jadi beda dengan yang pakai Java tadi. Pakai self titik dua kali PI ya, nama konstantanya apa, ini juga sama. Ya, itu untuk pakai apa tadi, PHP ya. Kemudian ini saya buat contoh berikutnya dalam akademik ya. Nah, misalkan saya buat kelas sistem akademik. Di sini saya membuat, ini pakai bahasa Java ya. Saya membuat 4 konstanta ya, 4 konstanta atau konstan ya, yang 3 itu tipenya integer, yang 1 string. Yang integer itu ada max underscore mahasiswa underscore per kelas. Ini berarti nanti jika saya memanggil variabel ini atau konstanta ini sudah pasti nilainya 30. Sudah pasti nilainya 30. Karena sudah saya bentuk sebagai static final atau sebagai konstan. Kemudian ada min underscore nilai underscore lulus ya. Jadi ini standar minimal nilai kelulusan ya istilahnya atau penjelasannya 60. Jadi nanti harus 60. Di bawah 60 berarti nggak lulus nanti. Nah, kemudian ada konstanta untuk nama universitas. Ya, tipenya string. Ini misalnya saya isi Universitas Teknologi ya. Dan seterusnya, ini masih ada lagi ya. Kemudian yang terakhir konstanta untuk SKS underscore maksimum underscore per underscore semester. Jadi ini intinya adalah SKS maksimum untuk tiap semesternya itu 24 ya, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih, tapi boleh kurang karena ini maksimum ya, maksimum. Nah, ini kode programnya berikut saya lewati. Kemudian ada 2 kelas misalkan ya. Nah, 2 kelas ini kelas mahasiswa. Nah, ini di dalam kelas mahasiswa itu juga ada konstanta di sini. Namanya adalah max SKS underscore total ya, max underscore SKS underscore total 144 maksimum ya. Ini contohnya aja ya, karena ada kampus yang mungkin mempunyai maksimum SKS sendiri atau yang berbeda. Kemudian mata kuliah di sini adalah minimum SKS-nya adalah 1, maksimumnya adalah 4. Nah, ini di mata kuliah. Jadi setiap kelas itu bisa mempunyai static final masing-masing sesuai dengan karakter kelasnya. Kalau di akademik atau di kampus ya, ini itu aturan umum yang dipakai lebih global ya intinya ya. Kalau yang mahasiswa ini berarti khusus mahasiswa, yang mata kuliah adalah khusus mata kuliah. Kemudian bagaimana cara memanggilnya atau penggunaannya? Di sini untuk ngeceknya, misalkan di sini saya isi jumlah mahasiswa itu 25. Jumlah mahasiswa itu 25. Ya. Nah, di sini tadi ada aturannya. Jika kurang sama dengan ini if-nya jika jumlah mahasiswanya itu lebih kecil atau sama dengan maksimum mahasiswa per kelas berarti valid. Tadi berapa tadi? 30 ya. Ini nggak boleh lebih dari 30 intinya. Ini kalau saya isi 25 masih valid. Nah, tapi nanti kalau saya isi 31, nah, nanti ini akan muncul peringatan jumlah mahasiswa melebihi batas. Jadi ini penggunaan konstan ya, konstan dalam main-nya. Nah, ya. Berikutnya yang terakhir contoh dalam game. Nah, di sini saya punya 3 kelas, 1 kelas induk, 2 kelas anak.
kelas induknya adalah karakter, dia punya konstanta base health, base attack, sama movement speed. Nah, ini aturan di karakter itu harus harus 100 base health-nya, kemudian base attack-nya harus 10, movement speed-nya 5.0 F. Nah, kemudian ada 3 variabel biasa atau atribut biasa ya, yang ini kalau ini pasti bisa berubah. Jadi selama ini kalau di Java ya, kalau tidak ada static final, berarti ini bisa berubah-ubah ya, bisa nambah atau kurang. Ini ada health, attack, sama speed. Nah, ya. Kemudian konstruktor, di sini konstruktornya mengikuti atributnya ya, health, attack, sama speed. Nah, ini sudah di semua ini konstruktor. Kemudian diturunkan ya, kelas karakter diturunkan ke kelas hero. Nah, di sini hero punya aturan sendiri ya, juga dia punya aturan sendiri. Ya, apa aturannya di sini? Extra health dari hero itu 50. Extra health-nya. Kemudian extra attack itu 5. Nah, karena hero itu adalah keturunan dari karakter, berarti dia dia punya ciri dari karakternya. Nah, selain punya ciri dari karakter yang diturunkan dari karakter, dia juga punya ciri sendiri. Nah, dia juga punya ciri sendiri. Nah, sehingga bentuk konstruktornya itu adalah sebagian dari karakter, sebagian dari dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayah ibu kita itu kan punya punya atribut atau sifat yang menurun ke anak ya. Nah, tapi kan nggak semua, nggak semua. Jadi ada yang diturunkan, ada yang kita punya sendiri ya, gitu ya. Nah, gitu cirinya. Gitu ya. Di sini super itu berarti menandakan dia itu kelas anak yang mengakses dari kelas induknya. Ya, di sini base health itu dari sini 100. Nah, karena si hero punya ciri sendiri, ya, ciri konstan sendiri, di sini plus hero extra health. Nah, ini jadinya tadi ini 100 ditambah 50. Jadi 150 ekstra health-nya. Health-nya Health-nya hero itu base health-nya karakter ditambahkan extra health-nya si hero. Nah, gitu ya. Kemudian untuk atribut di konstruktor yang kedua adalah attack. Ya. Attack itu diisi di hero itu diisi base attack ditambahkan dengan extra attack dari hero itu sendiri. Nah, jadi attack-nya si hero itu didapat dari base attack-nya karakter ditambahkan extra attack-nya hero sehingga 15. Nah, ini hanya aturan di kasus ini ya. Ini bisa berubah-ubah nih, ada plus lagi, ada yang macam-macam lagi. Kemudian yang terakhir adalah movement speed. Nah, di sini aturannya movement speed itu tidak ada ciri yang lain di hero. Jadi langsung ngambil dari milik induknya adalah 5.0 F. Sehingga di sini 5.0 F ya di aturannya ini ya. Jadi bisa juga nih kalau Anda mau kasih di sini ya, Anda buat konstanta sendiri baru di sini untuk hero extra movement speed. Ya, boleh. Ya, silahkan nanti kalau mau ditambahi atau lebih detail ya silahkan. Ini mau Anda tambahi 1 misalkan. Jadi nanti kalau ditambahin 1 di sini ya ekstra movementnya tuh tambah sama dengan 1 berarti nanti 1 plus 5 ini. Nah, ini harus float ya. Harus float. Berarti harus sama-sama float ya di sini. Public static final float. Nah, kalau mau nambahin gitu. Nah, ini untuk hero. Untuk enemy dia juga punya ciri sendiri. Nah, ini. Nah, enemy juga mengambil dari karakter. Nah, di sini karena extend karakter berarti enemy itu mempunyai atribut dan metode dari kelas induknya yaitu karakter. Di sini yang di konstanta hanya 1. Jadi konstanta itu bebas ya, tidak harus sama dengan karakternya. Ini ciri tambahan yang tidak bisa diubah ya, atau
ciri mutlak, ya, ciri mutlak, fix, ya, nggak bisa diubah. Di contoh di sini itu enemy itu punya tambahan konstanta di kelasnya itu enemy speed multiplier itu 0,8. Ya, jadi health-nya menggunakan base health, ya health-nya, attack-nya menggunakan base attack-nya karakter. Nah, speed-nya ini itu menggunakan movement speed-nya karakter 5.0 ini ditambahkan dengan dikalikan dengan 0,8 dari enemy speed multiplier, ya. Enemy speed multiplier. Jadi tadi 5,0 kali 0,8. Ya, kalau di hero tadi apa adanya ya dari karakter, ya itu yang dipakai. Ya, tapi kalau yang di enemy itu contoh yang di sini itu ada tambahan atau konstanta khusus di enemy. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk materi hari ini ya, singkat saya harap karena singkat mudah dipahami. Nanti silahkan dicoba penggunaan konstan ya dalam OOP ya. Nanti silahkan disesuaikan Anda pakai Java atau PHP atau bahasa yang lain. Ya, ini tadi saya hanya contohkan fullnya di Java, kemudian tadi sedikit pembandingnya adalah dengan PHP ya. Saya harap bisa dipahami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.